Pada forecast penjualan kita perlu untuk lembar kerja. Diketahui X0 pada frekuensi ini kita salin. Y-nya pada tabel penjualan. Untuk XY sama dengan X kali Y. Tarik ke bawah. Pangkat 2 yaitu sama dengan 10 pangkat 2 enter. Tarik ke bawah. Di pangkat 2 sama dengan 200 enter. Hasilnya yaitu 580.000. Untuk B-nya cara menghitungnya sama dengan lima dikali total XY dikurangi kurung total X dikali total Y enter. Sama dengan 5 dikali 400 dari total X pangkat 2 dikurangi kurung 55 yaitu total X tutup kurung pangkat 2 enter. Hasilnya 2000 sama dengan 25.000 hasilnya 12,5. Untuk menghitungkannya sama dengan C55 yaitu 1600 dibagi 5 dikurangi 40 12,5 dikali total X tutup kurung dibagi 5 enter. Hasilnya 70. Untuk Y-nya yaitu sama dengan 70 ditambah 12,5. Dan dari setiap tahun pertama Y
sama dengan B6370 ditambah 12 kali 50. Pada tahun kedua ini sama, jadi kita kunci ini total A dan total B. Bawah tahun ke-6 sama dengan B63 ditambah 12,5 dikali 64. Saya akan coba. Pembahasan kedua yaitu mengenai anggaran penjualan CPG Setia tahun ke-6 dengan forecast tahun ke-6 sebesar 870. Surabaya 50%, Malang 50%. Surabaya 50% dikali dengan forecast tahun ke-6 870 dikali 50% hasilnya 445. Pada Malang juga 870 diperoleh dari forecast tahun ke-6 dikali dengan 50% sama dengan 435. Pada acuan pertama, Surabaya sebesar 20%, jumlah kodi 87 diperoleh dari 435 dikali dengan 20%, hasilnya 87 dan harga 6 juta, totalnya 522 juta. Pada acuan kedua sebesar 20% dikali jumlah kodi 87, harganya 6 juta, totalnya 522 juta. Acuan ketiga sebesar 20% dengan jumlah kodi 87, harganya 6 juta, totalnya 522 juta. Pada acuan keempat dikali dengan 40%, jumlah kodi 174, harganya 6 juta, totalnya 1.044 juta. Total Surabaya pada triwulan pertama dengan triwulan keempat yaitu 2.610 juta. Pada Malang triwulan pertama juga sebesar 20%, jumlah kodi 87, harganya 5 juta, totalnya 435 juta. Triwulan kedua sebesar 87, harganya 5 juta, totalnya 435 juta. Triwulan ketiga sebesar 20%, jumlah kodi 87, harganya 5 juta, totalnya 435 juta. Triwulan keempat 40%, jumlah kodi 174, harganya 5 juta, totalnya 870 juta. Jumlah total triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat Malang yaitu sebesar 2.175 juta. Grand total adalah penjumlahan dari total Surabaya dengan total Malang, yaitu diperoleh pada triwulan pertama sebesar 957 juta, triwulan kedua 957 juta, triwulan ketiga sebesar 957 juta, sedangkan triwulan keempat sebesar 1.914 juta. Untuk grand total Surabaya Malang triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat diperoleh sebesar 4.785 juta. Setelah menghitung grand total anggaran penjualan, yaitu yang pertama kita menghitung penjualan pada triwulan pertama. Untuk penjualan 10% tunai dari akun penjualan sebesar 95.700.000 diperoleh dari grand total pada triwulan pertama yaitu sebesar 957 juta dikali dengan 10%, hasilnya 950.700.
Potongannya 0 dan diterimanya juga sebesar 950.700.000. Untuk penjualan 40% kredit, ini di akun penjualan 382.800.000 diperoleh dari grand total 957 juta dikali dengan 40%. Untuk potongannya diperoleh dari 382.800.000 dikali 10%, hasilnya 38.280.000. Diterimanya ini hasil dari pengurangan penjualan dikurangi potongan, hasilnya 344.520.000. Untuk penjualan 40% kredit yaitu sama dari perhitungan grand total triwulan pertama yaitu sebesar 957 juta dikali dengan 40%, hasilnya 382.800.000. Untuk potongannya 0 dan diterimanya 382.800.000. Untuk penjualan 10% kredit yaitu dari perhitungan grand total triwulan pertama 957 juta dikali dengan 10%, hasilnya 95.700.000. Potongannya 0, diterimanya sebesar 95.700.000. Total penjualan triwulan pertama yaitu sebesar 957 juta, potongannya 38.280 dan diterimanya sebesar 919.720. Untuk perhitungan penjualan triwulan kedua sama dari hasil grand total. Begitupun penjualan triwulan ketiga dan keempat dari grand total masing-masing triwulan. Untuk perhitungan grand total yaitu dari akun penjualan sama dengan penjualan triwulan pertama ditambah penjualan triwulan pertama ditambah penjualan triwulan kedua ditambah penjualan triwulan ketiga ditambah penjualan triwulan keempat. Enter. Hasilnya 4.785 juta. Cara menghitung grand total penjualan yang pertama yaitu sama dengan penjualan triwulan pertama ditambah penjualan triwulan kedua ditambah penjualan triwulan ketiga ditambah penjualan triwulan keempat. Enter. Hasilnya 4.785 juta. Untuk menghitung potongan sama dengan potongan penjualan triwulan pertama ditambah potongan triwulan kedua ditambah potongan triwulan ketiga ditambah potongan triwulan keempat. Enter. Hasilnya 191.400.000. Selanjutnya yaitu menghitung grand total diterima dari penjualan triwulan pertama sampai penjualan triwulan keempat, yaitu sama dengan penjualan triwulan pertama diterimanya sebesar 918.720 ditambah 918.720 pada triwulan kedua ditambah diterima triwulan ketiga ditambah diterima triwulan keempat. Enter. Hasilnya yaitu 4.593.600.000. Pembahasan ketiga yaitu membahas mengenai anggaran produksi. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Anggaran produksi
Diketahui rencana penjualan sebesar 870. Persediaan akhir 30. Total kebutuhan ini diperoleh dari sama dengan rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Hasilnya 900. Persediaan awalnya yaitu sebesar 40. Diproduksinya sebesar diperoleh dari perhitungan total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Hasilnya 860. Untuk menghitung diproduksi untuk menghitung rencana penjualan pada pembahasan ketiga yaitu menghitung anggaran produksi. Rencana penjualan diketahui sebesar 870. Persediaan akhirnya 30. Total kebutuhan ini diperoleh dari perhitungan rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Hasilnya 900. Persediaan awalnya 40. Diproduksinya diperoleh dari perhitungan total kebutuhan dikurangi persediaan awal. Jadi 900 dikurangi persediaan awal hasilnya 860. Rencana penjualan ini diperoleh dari 870 dibagi dengan 4. Hasilnya 217,5. Ini untuk rencana penjualan triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat sama, jadi kita tarik saja. Ini kita kunci terlebih dahulu. Kita tarik. Untuk diproduksinya ini juga sama, dari diproduksi dibagi dengan 4. Kita kunci terlebih dahulu. Enter. Jadi diproduksi pada tahun triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat sama, yaitu sebesar 215. Persediaan awalnya ini sama dari sini 50. Total kebutuhan ini dari diproduksi ditambah dengan persediaan awal sama dengan diproduksi ditambah persediaan awal 255. Persediaan akhirnya diperoleh dari total kebutuhan dikurangi rencana penjualan. Total kebutuhan dikurangi dengan rencana penjualan. Jadi sebesar 37,5. Untuk triwulan kedua, persediaan awalnya (37,5). Kebutuhan sama dengan diproduksi ditambah persediaan awal. Persediaan akhir sama dengan total kebutuhan dikurangi rencana penjualan. Persediaan awal triwulan ketiga sama dengan 35. Total kebutuhan sama dengan 215 ditambah
35, 250 sama dengan 250 dikurangi 11,5. Persediaan akhir tulang ketiga yaitu sebesar 32,5. Persediaan awal tulang keempat 32,5. Karena kebutuhan sama dengan 215 ditambah 32,5. Hasilnya 247,5. Persediaan akhir sama dengan 247,5 dikurangi 17,5, hasilnya 30. Untuk pembahasan keempat yaitu mengenai anggaran bahan baku. Data A, diketahui data A kebutuhan kulit per kodi sebesar 5 lembar, kebutuhan solid per kodi 2 lembar, kebutuhan solid per kodi 40 biji, dan kebutuhan hak per kodi 40 biji. Data B, persediaan awal kulit 70 lembar, persediaan awal solek 110 lembar, persediaan awal sol 1500 biji, persediaan awal hak 500 biji. Data C, persediaan akhir kulit 110 lembar, persediaan akhir solek 70 lembar, persediaan akhir sol 3500 biji, persediaan akhir hak 2500 biji. Data D, harga kulit 300.000 per lembar, harga solek 50.000 per lembar, harga sol 10.000 per biji, dan harga hak 15.000 per biji. Diketahui diproduksinya sebesar 860. Yang pertama yaitu menghitung lembar kerja rencana kebutuhan bahan baku untuk produksi dana dan biaya bahan baku untuk produksi dari CV Jistia tahun ke-6. Bahan bakunya tadi diketahui ada kulit, solek, sol, dan hak. Untuk cara menghitungnya yaitu sama dengan buka kurung 860 jumlah produksinya tadi dikali dengan 25%, tutup kurung, dikali data A tadi sebesar 5 lembar. Enter. Untuk solek sama dengan jumlah diproduksi dikali 25% dikali dari data A yaitu sebesar 2. Enter. Untuk sol sama minus 60 dikali 25% tutup kurung dikali 40. Ini sama dengan yang hak sama dengan 60 dikali 25% kurung dikali 40. Itu salah. Kebutuhan per kodi diketahui tadi sebesar dari data A kulit 5, solek 2, sol 40, hak 40. Menghitung triwulan pertama yaitu sama dengan buka kurung 860 dikali 25% tutup kurung dikali 5 kebutuhan per kodi. Enter. Tarik ke bawah, ini caranya sama dari masing-masing triwulan bahan baku. Untuk kedua caranya sama, buka kurung 860 dari jumlah diproduksi dikali dengan 25% tutup kurung dikali kebutuhan per kodi masing-masing bahan baku. Enter. Tarik ke bawah. Untuk triwulan ketiga juga sama,
sama dengan buka kurung 860 dikali dengan 25% tutup kurung dikali dengan kebutuhan terkode masing-masing bahan baku. Tarik ke bawah. Tuan keempat juga sama dengan buka kurung 860 dikali 25% tutup kurung dikali kebutuhan terkode masing-masing bahan baku. Kita tarik ke bawah. Untuk totalnya yaitu dari sama dengan sum tuan pertama sampai dengan tuan keempat. Enter. Kita tarik ke bawah. Jadi untuk totalnya ini dari penjumlahan tuan pertama sampai dengan tuan keempat masing-masing bahan baku. Harganya dari data D diketahui. Data D tadi harga kulitnya 300.000. Harga solek 50.000. Harga sol 10.000. Harga hak 15.000. Total biayanya dari perhitungan total harga dikali dengan harga. Jadi sama dengan total dikali harga. Kita tarik ke bawah. Diketahui total biaya bahan baku kulit sebesar 1.290.000. Total biaya bahan baku solek 86 juta. Total biaya bahan baku sol 344 juta. Total biaya bahan baku hak 516 juta. Yang kedua yaitu menghitung lembar kerja anggaran pembelian bahan baku. Bahan bakunya kita salin dari sini, ada kulit, solek, sol, dan hak. Produksinya dari perhitungan total tuan pertama, tuan kedua, tuan ketiga, dan triwulan keempat masing-masing bahan baku. Jadi kita salin dari sini. Kita tarik ke bawah. Persediaan akhir dari data C. Data C tadi diketahui kulit 110 lembar, solek 70, sol 3.500, persediaan akhir hak yaitu 2.500. Totalnya yaitu dari produksi ditambah dengan persediaan akhir. Jadi sama dengan produksi ditambah persediaan akhir. Kita tarik ke bawah. Untuk persediaan awal dari data B diketahui persediaan awal kulit 70, persediaan awal solek 110, sol 1.500, dan hak 500. Dibeli, perhitungan dibeli ini dari total dikurangi persediaan awal. Ini sama dengan total dikurangi persediaan awal. Kita tarik. Sama caranya dari perhitungan total dikurangi persediaan awal. Harga yaitu dari data D tadi, kita salin dari sini saja, 300.000
tarik ke bawah. Anggaran pembelian bahan baku dari perhitungan dibeli dengan dikali dengan data D. Jadi sama dengan dibeli dikali dengan harga. Enter. Kita tarik ke bawah. Lalu kita total. Jadi total anggaran pembelian bahan baku yaitu sebesar 2.296.000.000. Yang ketiga yaitu menghitung lembar kerja anggaran pembelian bahan baku tiap triwulan tahun ke-6. Cara menghitung dari uang pertama yaitu sama dengan buka kurung dibeli dikali dengan data D tutup kurung dikali 25%. Sama caranya, kita ke bawah aja. Zoom. Yang kedua sama dengan dibeli dikali dengan data D harga dikali 25%. Kita tarik ke bawah sama dengan zoom. Yang ketiga sama dengan dibeli dikali dengan harga itu kurung dikali dengan 25%. Enter. Dari bawah totalnya sama dengan zoom. Yang keempat sama dengan buka kurung dibeli dikali harga dikali 25%. Enter. Ke bawah sama dengan zoom. Untuk totalnya yaitu dari perhitungan dibeli dikali dengan data D atau harga sama dengan dibeli dikali dengan harga. Enter. Tarik ke bawah. Yang keempat yaitu menghitung lembar kerja menghitung nilai persediaan bahan baku. Sulit. Harga kita salin dari sini sama dengan 300. Kita tarik ke bawah sama dengan zoom. Enter. Persediaan awal sama dengan dari data B kita salin dari sini
sama dengan sum persediaan airnya, yaitu kita salin dari sini dapat tadi 110 sampai dari bawah sama dengan sum persediaan awalnya, yaitu menghitung dari data D dikali dengan data B. Data D yaitu harga dikali dengan persediaan awal. Jadi 300.000 dikali persediaan awal. Enter. Kita tarik ke bawah. Sama dengan sum persediaan airnya, yaitu dari perhitungan data D dikali dengan data C. Data D itu harga dan data C adalah persediaan air. Selanjutnya yaitu menghitung persediaan air. Cara menghitung persediaan air yaitu dari data D dikali dengan data C. Data D adalah harga dan data C adalah persediaan awal. Persediaan akhir. Cara menghitung persediaan akhir yaitu dari perhitungan data D dikali dengan data C. Data D adalah harga dan data C adalah persediaan akhir per unit. Jadi sama dengan harga dikali dengan persediaan air per unit masing-masing bahan baku. Enter. Tarik ke bawah. Sama dengan sum jadi diketahui persediaan awal kulit sebesar 21 juta, solek 5.500.000, sol 15 juta, hak 7.500.000 dengan total persediaan awal sebesar 49 juta. Persediaan akhir kulit sebesar 33 juta, solek 3.500.000, sol 35 juta, hak 37.500.000 dengan total persediaan akhir yaitu 109 juta. Selanjutnya yaitu menghitung anggaran tenaga kerja. Diketahui datanya yang pertama jumlah kebutuhan tukang cut yaitu 4 orang, jumlah kebutuhan tukang sol 5 orang, kebutuhan tukang finishing 2 orang, kebutuhan waktu tiap tukang cut 2 jam per orang, kebutuhan waktu tiap tukang sol 3 jam per orang, kebutuhan waktu tiap tukang finishing 4 jam per orang. Tarif upah tukang cut 25.000 per orang atau per jam. Tarif upah tukang sol 30.000 per orang per jam. Tarif upah tukang finishing 10.000 per orang per jam. Diproduksi untuk 1 tahun jumlahnya 860. Jumlah jenis untuk tukang cut jumlah TKL per kodi yaitu 4 orang, tukang sol 5 orang, finishing 2 orang, totalnya sama dengan sum enter. Hasilnya 11. Jadi jumlah tenaga kerja langsung per kodi yaitu 11 orang. Jumlah jam per tenaga kerja langsung per kodi yaitu yang jumlah tukang cut 2 jam, jadi terus 2. Tukang sol 3 jam. Tukang finishing 4 jam. Totalnya sama dengan sum
Untuk jumlah jam per kodi yaitu sama dengan jumlah tenaga kerja langsung per kodi dikali dengan jumlah jam per tenaga kerja langsung per kodi. Enter. Kita tarik ke bawah. Totalnya sama dengan sum. Enter. Untuk tarif per jamnya, tukang kap 25.000, tukang sol 30.000, tukang finishing 10.000. Totalnya sama dengan sum enter. Tarif per kodi sama dengan buka kurung jumlah tenaga kerja langsung per kodi dikali jumlah jam per tenaga kerja langsung per kodi tutup kurung dikali jumlah tarif per jam. Sama dengan sama buka kurung jumlah tenaga kerja langsung per kodi dikali jumlah jam per tenaga kerja langsung per kodi tutup kurung dikali tarif per jam. Enter. Tarik ke bawah. Total sama dengan sum enter. Untuk menghitung anggaran tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama sama dengan buka kurung diketahui diproduksi untuk 1 tahun tadi sebesar 860 dibagi 4 tutup kurung dikali dengan tarif per kodi 200. Sama untuk cara selanjutnya, jadi kita tarik aja. Untuk anggaran tenaga kerja langsung triwulan kedua yaitu sama dengan buka kurung diproduksi untuk 1 tahun sebesar 860 dibagi 4 tutup kurung dikali tarif per kodi. Untuk hitungan triwulan ketiga dan keempat juga sama, jadi kita langsung aja kita kunci ini, kita dari sini kunci. Oke. Kita langsung tarik. Untuk yang ini juga sama, enter, kita kunci, kita tarik.
Yang ketiga tentang finishing juga sama pada perhitungan pertama sampai dengan turunan keempat perhitungannya sama, jadi kita kunci. Enter. Tarik. Totalnya sama dengan sum tarik ke bawah. Jadi diketahui jenis tukang cup yaitu totalnya sebesar 172 juta, tukang sol sebesar 387 juta, tukang finishing sebesar 68.800.000.